SD-RAM. Sekarang sudah nggak ada Windows 2, Windows 4, Windows 5. Sudah digantikan dengan teknologi yang berbasis FOR. Nah, kemudian kalau DDR, kalau DDR1, DDR2, DDR3, dia slot DIMM-nya ini cuma satu, semacam ini, cuma satu. Paham ya? Kalau SD-RAM ini slot DIMM-nya 2, kalau DDR ini slot DIMM-nya 1. Cuma yang membedakan slot DDR1, DDR2, DDR3 itu apa? Yang membedakan adalah di slot DIMM-nya ini kalau DDR1 dia cenderung lebih di tengah. Ini cenderung di tengah. Kemudian kalau DDR2 dia cenderung agak di sisi sebelah sini. Kemudian kalau DDR3 ini juga agak di sebelah sini. Jadi kalau DDR1 kita pasangkan di perangkat motherboard yang dia punya teknologi DDR2, maka tidak akan bisa. Jangan kita paksa. Kalau tidak bisa jangan kita paksa. Tidak akan mungkin hasil kalau kita paksa. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, untuk sekarang ini teknologi yang sekarang yang lebih yang terbaru adalah DDR3. Harga DDR1 dengan DDR2 itu lebih mahalan DDR1. DDR1 kita beli 1 GB itu kita bisa beli DDR2 dengan menambah 15.000 sudah dapat 2 GB. DDR2 2 GB kalau kita belikan ke DDR3 kita tambah 15.000 sudah dapat 4 GB. Dan semacam itu. Jadi komputer kita semakin mahal kalau kita beli, misal nanti kok ada kerusakan, maka kita akan gampang untuk cari perangkatnya dan akan lebih murah. Kalau sama beli Pentium 4 benar murah. Sekarang harga berapa Pentium 4? Pentium 4 itu mungkin 1 juta sudah dapat. Tapi ketika nanti ada kerusakan, nah ini yang akan sulit cari komponen-komponen komputer di perusahaan ini. Dan kalau kita beli maka harganya akan lebih mahal. Baik, paham ya tentang. Nah ini kalau yang ini kecil itu untuk apa? Ini yang kecil untuk laptop. Jadi antara laptop, komponen-komponen yang ada di laptop kemudian di komputer sebenarnya sama dari segi kapasitas, dari segi nama semuanya sama. Cuma yang membedakan kecil dan tidaknya. Karena di laptop itu juga bentuknya kan kecil gitu ya, motherboardnya kecil. Ini memori RAM. Nah, memori RAM ini juga sama kapasitasnya. Mulai dari 128 untuk SD-RAM, kemudian paling tertinggi untuk SD-RAM adalah 256 MB. Nah, kemudian untuk RAM DDR1 itu paling tinggi adalah 2 GB. DDR2 paling tinggi 4 GB, DDR3 paling tinggi sekarang adalah 8 GB. 8 GB. Nah, RAM ini untuk kecepatan sebuah komputer. Baik, kemudian selanjutnya adalah pada hard disk. Nah, ini hard disk. Ini hard disk. Hard disk itu ada 2 jenis. Yang pertama hard disk yang punya teknologi SATA. Kemudian yang kedua hard disk yang punya teknologi masih IDE atau kata IDE. Nah, untuk hard disk yang SATA yang bagaimana? Jadi dalam bentuk fisiknya itu sama. Yang membedakan adalah kabelnya, kabel hard disk ini. Jadi kabel hard disk ini kalau hard disk yang SATA ya kabelnya kecil-kecil, ya kabelnya kecil-kecil. Kabelnya kecil-kecil. Kemudian kalau IDE atau kata ini kabelnya besar, slotnya besar. Nah, perbedaan dari segi ini apa? Dari hard disk yang menggunakan sistem SATA dengan IDE itu dari kecepatan lebih cepat yang SATA. Jadi nanti kalau beli komputer tanyakan sama teknisinya, ini hard disknya SATA atau IDE. Kalau SATA bagus, kalau IDE untuk tahun 2013 ini akan dihapus, digantikan dengan SATA. Karena SATA itu mempunyai teknologi kecepatan 3 kali lipat daripada namanya IDE. Nah,
Kemudian lihat di sini, ini jangan mudah-mudah. Nah ini namanya kabel SATA. Ini kecil. Kalau yang IDE itu kabelnya besar. Kemudian kalau punya komputer ya, ini hard disk fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan sebuah data. Jadi kemarin kalau ngetik Office, Excel dan sebagainya, gambar, video dan sebagainya, ini masuknya di sini semua. Nah, di sini namanya apa? Kalau punya komputer, punya laptop, jangan mudah-mudah untuk install ulang dan sebagainya. Karena di sini dia punya piringan. Kalau piringan ini ketika komputer kita on, komputer kita jalan, piringan ini akan berjalan. Dia akan membaca data. Kalau kita gunakan untuk nge-save Microsoft Office misal, kita ngetik udah di-save, mungkin jalannya piringan ini tidak akan seberapa cepat karena dia kapasitasnya cuma berapa KB saja. Tapi kalau untuk nge-save semisal di Photoshop atau Corel Draw yang di situ kapasitasnya tinggi, maka dia akan semakin cepat dan lambat. Cepat tapi lambat. Melihat RAM-nya berapa, kemudian prosesnya berapa. Nah, ini akan berjalan begitu cepat. Ini akan dibaca oleh piringan ini. Ada sensornya. Makanya kalau komputer yang sering digunakan untuk Photoshop, Corel, desain grafis, edit audio video, maka yang paling banyak kerusakan adalah di bagian hard disk. Pasti itu, bagian hard disk. Apalagi kalau install ulang. Ingat kalau install ulang, ketika kita save pada mode Windows yang kita loading pertama, maka ini akan membaca dan akan cepat, berjalannya akan cepat. Ini kalau kita tidak hati-hati atau sering kita install ulang, format, ini nanti akan lecet. Piringan ini akan lecet. Kalau ciri-ciri hard disk yang rusak itu biasanya hard disk itu kita kocok gini ya, itu murinya udah ada pokok-pokok. Nah, itu menunjukkan piringan ini sudah tidak stabil lagi. Atau kita hidupkan komputer itu harusnya berbunyi kretek. Nah, itu berarti di sini sudah tidak normal lagi. Nah, itu perbedaannya. Kemudian untuk hard disk, ini cakram bahasa Inggris hard disk atau hard disk drive, disingkat HDD. Kalau beli komputer itu ya di toko-toko itu pasti dengan menggunakan istilah HDD atau hard disk. Kalau RAM menggunakan istilah memori. Nah, ini CD-ROM, optic device atau VCD. DVD-ROM ini gunanya untuk kalau dulu penginstalan Windows, Linux dan sebagainya, dia masih menggunakan berbasis CD atau DVD. Tapi sekarang tidak menggunakan flash disk, sudah bisa. Ini DVD fungsinya untuk merekam gambar, merekam apa yang kita masukkan ke dalam komputer tanpa melalui media flash disk. Ini DVD. Artinya DVD-ROM. Untuk barangnya semacam ini. Nah, ini murah kok harganya, kurang lebih sekitar 190. Dulu di awal-awal harga ini harganya sekitar 400 sampai 500. Sekarang cuma 190 sudah dapat bagus. Oke. Kemudian itu komponen-komponen yang terpenting ya, komponen-komponen yang terpenting di sini. Ini di sini cara-cara pemasangan prosesor di motherboard. Tapi tidak usah kita lewati karena nanti kita akan melihat sebuah PC video yang bermaterikan perakitan. Nah, ini prosesor diletakkan di motherboard. Nanti kita meletakkan prosesor harus benar-benar sesuai. Kalau tidak sesuai jangan dipaksa, karena nanti akan menyebabkan hang atau bakarnya motherboard. Ini namanya prosesor. Kemudian di sini, nah
Setelah kita pasang prosesor, kita kasih yang namanya pasta. Pasta itu gunanya untuk pendingin. Jadi dia tidak akan pasta prosesor. Komputer kita gunakan 5 tahun, mungkin pasta itu tidak akan kering. Tidak akan kering. Kalau harga pasta itu kurang lebih sekitar 12.000 murah memang. Ini fan prosesor, fan. Nah, ini namanya fan komputer. Mana fan komputer itu bentuknya, jenisnya macam-macam. Mulai harga 30.000, 50.000 sampai 1.700.000 ada. Semakin ada harga, semakin ada kualitas tentunya. Nanti saya punya beberapa slide macam-macam kipas yang sudah saya bentuk dalam script video. Ini memori RAM seperti yang awal tadi. Nah, ini namanya power supply. Ini power supply. Ya, ini power supply. Power supply ini kalau kita harus menyesuaikan. Kalau komputer kita misal masih Intel Pentium 3, Pentium 4, kita nggak usah menggunakan power supply yang bagus, yang mungkin harga 80.000, 90.000 sudah mencukupi. Tapi kalau kita menggunakan prosesor yang core i3, core i5, core i7, dual core dan sebagainya, kita harus menggunakan power supply yang bagus. Karena kalau tidak bagus, maka atau wattnya ini tidak bagus, dia tidak akan kuat ngangkat di komputer ini, tidak akan kuat ngangkat di prosesornya. Nah, ini sekilas namanya power supply. Oke, ini pada memasang drip. Jadi nanti akan kita lihat di videonya. Ini memasang cat adaptor. Ini biasanya pada VGA. Jadi VGA yang ada ini di motherboard ini. Nah, ini ya. Ini namanya VGA. Ini VGA yang standar. Jadi kalau VGA ini kita gunakan untuk untuk edit audio video, untuk desain grafik dan sebagainya, ini sebenarnya kurang support. Jadi kita harus tambah VGA yang lain. Nah, VGA yang lain. Oke. Selanjutnya tahap akhir. Nah, ini macam-macam ya. Ini tadi yang saya terangkan. Ini adalah VGA card, ini motherboard, di sini prosesor, kemudian ini namanya hard disk, ini namanya CD-ROM, ini namanya power supply, RAM, kemudian fan prosesor. Nah, perangkat-perangkat ini loh yang sebenarnya yang sangat penting dalam dunia IT dan dunia komputer. Bagus tidaknya komponen-komponen ini tentunya juga kalau kita beli, tentunya kita juga menyesuaikan dana kita ada berapa. Kalau ini sudah terkumpul, kita tanpa casing, kalau kita biar kelihatan, wah kalau saya ini bisa teknologi, nggak usah dikasih casing di papan yang besar gitu ya. Kita kasih pencok-pencok, kita hidupkan dengan oven dan sebagainya tanpa harus tombol-tombol. Ini bisa. Kemudian ini komponen-komponennya, ini yang paling terpenting ini. Kemudian ini sudah tahap akhir. Baik, ini sudah tahap akhir. Secara tidak langsung kita sudah kenal ya. Kita tahu ya kalau ini namanya RAM, power supply ya. Karena nanti kalau melihat video yang saya buat, kalau tidak kenal ini namanya RAM, power supply, motherboard, prosesor, fan prosesor, ini akan kesulitan. Paham ya? Ini paham ya? Paham ya? Oke, saya coba ingin kepastian benar-benar paham. Coba ini namanya apa? Coba lihat, ini namanya apa? Ya. Apa? Artis ya. Coba ini namanya apa ini? Prosesor. Kalau yang ini? Ini? Motherboard. Oke. Motherboard. Jadi
Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya ibu kota ya, bukan bapak kota. Di dalam komputer pun sama, ada namanya motherboard yang apa, istilah mother itu bahasa Inggris artinya apa? Ibu ya, ibunya board, induknya board, induknya board. Oke, saya pastikan paham semua ya. Oke, saya pastikan paham semua. Baik, coba akan saya ulangi untuk pembelajaran praktik kita dengan menggunakan media video yang sudah saya buat. Saya lemburan dan mau buat video gitu ya. Coba ini videonya sudah siap belum? Saya putar video ya. Ini saya putar video yang dari malam sudah saya buat. Kita mau membuat, saya berusaha untuk membuat pembelajaran melalui video, merakit satu persatu komponen secara benar. Video ini bukan langsung ya, bukan langsung tangan yang memasang, tapi bentuk animasi, hanya bentuk animasi. Terus nanti ini juga nanti akan saya terangkan juga di dalam video itu, akan saya terangkan bagaimana cara pemasangan yang pas. Mohon ini didengarkan, kemudian diamati secara seksama. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Baik, ini namanya prosesor. Tadi saya terangkan prosesor itu maksudnya banyak sekali. Ada prosesor AMD Athlon, ada Intel Core i7, ada Intel Core i7, dan masih banyak lagi. Ini yang saya kebetulan yang saya ada di sini cuma beberapa saja ya. Jumlahnya kurang lebih sekitar ada 35 jenis-jenis prosesor. Tapi yang sering kita gunakan dengan menggunakan media Intel, bukan AMD. Ini tadi yang saya sebut dengan apa ini coba namanya? Hard disk ya, ya karena sudah ada tulisannya. Ya, ini namanya hard disk. Kalau ini hard disk yang menggunakan teknologi SATA, dia kecil. Nah, ini dia kecil, kabel-kabelnya ini kecil, kabel-kabelnya kecil. Ini harganya untuk sekarang hard disk yang paling tinggi kapasitasnya ada 2 giga. Maksud saya 2 tera. 2 tera itu 2000 giga. 2000 giga. Ini hard disk komputer, ini yang SATA. Kemudian yang ini adalah ATA atau IDE. Perbedaannya pada slot hard disk ini cenderung lebih besar. Lebih besar slotnya. Untuk kecepatan, tentunya lebih cepat yang sini. Ini 3 kali lipat kecepatan hard disk yang berbasis IDE. Jadi kalau nanti besok atau bulan-bulan yang akan datang beli komputer, pastikan komputer itu yang punya teknologi SATA bukan IDE. Nah, nanti kalau harddisknya kita IDE, kemudian harddisk kita rusak, kita beli yang sesuai dengan motherboard, ini sudah tidak ada. Pengalaman saya kemarin beli semacam itu. Ini harddisk komputer SATA dan IDE, paham ya bedanya ya?
hanya pada sisi kabel atau slot kabel. Kalau bentuk fisik kemudian ukuran besar kecilnya semuanya sama. Ini khusus yang untuk yang PC, bukan yang apa, untuk yang laptop atau notebook. Ini namanya RAM tadi di awal. Ini namanya RAM. Untuk RAM itu ini yang bedakan slot ya. Ini yang bedakan slot. Nah ini memori RAM DDR. Kalau yang ini masih SDRAM. Ini yang bedakan slot. Nah ini slotnya ada 1, 2, pasti SDRAM. Kalau yang slotnya 1 begini ini RAM. Nanti kita melihat RAM slotnya ini di bagian mana gitu ya. Kalau di tengah itu namanya RAM DDR1. DDR2, DDR3. Biasanya ada tulisannya. Kalau yang RAM-RAM bagus, RAM-RAM sekarang itu pasti ada tulisannya di sini. RAM DDR1, RAM DDR2. Jadi kalau sampai beli ke toko hanya beli memori RAM, pasti tokonya akan bingung. Memori RAM yang DDR berapa? Kalau sampai nggak paham, sampai dikasih memori RAM DDR1 dipasang tidak akan pas. Jadi harus sampai tahu memori RAM itu DDR2, DDR3 atau DDR berapa. Oke, selanjutnya ini namanya motherboard, ya. Ini namanya motherboard. Dimana tadi casing, fan processor, kemudian RAM, kemudian hard disk dan sebagainya, ada card VGA. Nanti kita pasangkan pada slot-slot semacam ini. Ini pemasangan yang fan prosesor, kemudian ini slot untuk RAM, kemudian ini nanti dipasangnya di sini. Ini namanya slot prosesor. Harus pas, pasangnya harus pas. Jadi nanti kalau pasang tidak pas jangan dipaksa. Sedikit saja tidak pas akan mengakibatkan error pada seluruh komponen. Oke. Untuk ini ya contoh-contoh motherboard. Kalau motherboard semacam ini saya senggarai mungkin sekitar harganya sekitar 600 sampai 700 ribu. Motherboard tanpa prosesor, tanpa fan, hanya motherboardnya saja. Nah, ini sama, ini motherboard. Ini sama motherboard. Ini dari ini ya. Nah, ini slot. Kalau dia slot, ini ya, ini ada slot untuk pemasangan RAM tadi yang ada kaki-kakinya. Ini dia menggunakan fasilitas DDR1 atau DDR2, bukan SDRAM. Nah, ini lebih tinggi lagi. Jadi jenis-jenis motherboard yang semacam ini lebih tinggi lagi. Dia pakai sistem pendingin. Ini yang ada motherboard yang ada sistem pendinginnya semacam ini ada pada jenis motherboard merek Gigabit. Jadi motherboard itu ada merek yang paling ke bawah atau yang kelas menengah ke bawah itu ada namanya PowerMac, kemudian ada namanya ASRock, ada namanya banyak sekali. Kemudian yang kelas menengah ke atas ada namanya Asus. Kemudian di atasnya lagi ada Gigabit. Kemudian di atasnya lagi ada namanya Intel. Nah, ini pendingin. Ini merek Gigabit ya. Ini ada pendinginnya. Di sini sama jadi tempat apa namanya? Prosesor. Ada tempat prosesor. Terus ini untuk slot di SATA-nya. Ya, ini slot untuk SATA. Kalau ini slot untuk ADD. Oke, untuk tampilan video berikutnya. Nah, ini contoh-contoh fan prosesor. Lihat, kalau standar kita gunakan di monitor di komputer kita dengan menggunakan prosesor yang standar. Tapi kalau yang lebih lagi lihat, fan-nya semacam ini.
Ini harganya kurang lebih kalau yang sistem pendingin semacam ini kurang lebih sekitar 1.200.000 untuk yang ini, untuk pendingin ini ya. Ini biasanya dibuat untuk gamer, untuk para para gamer. Kalau ini standar untuk pengecekan dan sebagainya, prosesornya bisa menggunakan semacam ini. Ini harganya mungkin mahal, paling mahal 35.000 kalau yang jenis semacam ini. Oke, untuk contoh yang lain, lihat. Kalau fan ini standar sama dengan yang awal tadi. Kalau yang ini fan sudah untuk gamer. Gamer ini harganya, kalau yang jenis ini harganya saya lihat di toko itu kurang lebih 1.700.000. 1.700.000. Ini namanya apa namanya? Iya, sudah ada tulisannya namanya. Namanya power supply. Nah, lihat kalau kita mau beli power supply itu ada beberapa yang perlu kita tenggarai. Power supply kalau kita beli di toko, beli power supply yang bagus misal. Jangan cuma bilang semacam itu. Beli power supply yang wattnya sekian. Untuk power supply yang standar itu wattnya sekitar 450. Ya, 450 watt. Sebenarnya dia ngangkatnya tidak 450, jadi power supply ini ada tulisan 450. Kalau kita gunakan untuk apa? Untuk di komputer itu tidak langsung 450 mulai detik awal sampai kita mematikan komputer, tidak. Tapi dia punya beberapa aliran listrik yang nanti kita gunakan untuk yang lain, misal untuk hard disk, kemudian untuk kipas yang lain, untuk pendingin yang lain, maka kita memerlukan kita memerlukan power supply yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi. Makanya kalau beli power supply yang bagus, maka kamu harus mengira-ngirakan di atas 500 watt, gitu ya, di atas 500 watt. Ini harga yang standar kurang lebih sekitar, kalau yang biasa-biasa 80.000 sampai 100.000 yang biasa. Tapi yang agak sedikit luar biasa 240 sampai 500. Baik, di sini saya buat video animasi belajar pakai komputer. Coba nanti diamati. Nanti kalau tidak paham kita bisa putar ulang, sehingga nanti dalam perakitan memang kita bisa benar. Oke. Video ini saya buat bentuk animasi ya, jadi tidak saya meletakkan dengan sendirinya, tapi ini saya buat animasi mulai dari awal sampai akhir ini bentuknya animasi saja. Tapi ini sudah saya sesuaikan mulai dari penggarapan pertama sampai penggarapan terakhir, ini sudah saya sesuaikan. Ini pemasangan prosesor. Dilihat dengan seksama cara pasang prosesor. Tadi pengkaitnya kita harus lepaskan terlebih dahulu. Ini pengkait prosesor kita lepaskan lebih dahulu, kemudian kita buka. Mestinya ini rencana saya mau saya buat audio. Jadi saya merekam, nanti saya letakkan di sini ada video pembelajarannya. Tapi karena ini waktunya yang cuma tadi malam, saya tidak sempat. Saya setengahkan semacam ini, tidak masalah. Oke, jadi ya. Lihat, ini harus pas. Pin harus pas. Ya, harus pas. Jangan nanti tidak pas sampai pas-paskan, jangan sampai. Harus pas, plek. Kemudian kita kembalikan pengkaitnya. Oke, semacam ini. Nah, semacam ini ya, kalau nanti mengkaitkan ya. Heatsink atau fan processor. Lihat dengan seksama bagaimana cara ini tadi yang namanya pasta. Kita kasih pasta di sini atau di sininya tidak masalah. Dilihat dengan seksama cara pemasangannya. Ini ada kaki-kakinya ya. Ini ada kaki-kaki fan, ini harus sesuai. Di motherboard dia ada lubang-lubang kecilnya.
Nah ini kita tekan, ini nanti kita tekan, ini semuanya kita tekan. Kalau fan atau heatsink ini benar-benar sesuai, jadi nanti kita angkat, semisal kita angkat semacam ini, tidak akan jatuh. Ini kita angkat semacam ini, tidak akan jatuh. Ini memang menandakan bahwa pemasangan fan kita benar-benar kuat dan pas. Ini tidak akan jatuh. Ini berarti kuat. Tapi kalau sampai pegang semacam ini masih goyang, nah ini berarti masih belum pas gitu. Masih belum pas. Nah, kalau pasang fan tidak pas, nanti efeknya di mana? Dia efeknya di prosesor. Prosesornya akan cepat panas. Akan cepat panas. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini kabel ya, kabel yang mengalirkan listrik, di mana listrik ini nanti akan membuat fan ini menyala atau berputar. Ini nanti ada tempatnya semacam ini kecil. Lihat pemasangannya secara jelas. Nah ini ada tandanya. Memori atau yang disebut dengan tadi apa? RAM. Oke. Lihat bagaimana cara pemasangannya. Nah ini slot ya, satu, berarti dia menggunakan DDR. Lihat cara pemasangannya dengan seksama. Itu pengkaitnya kita lepas, kita dorong, kita paskan dengan slotnya, jangan sampai terbalik. Kita tekan, oke. Lihat dengan seksama, kita tekan lagi. Sit, harus pas. Sampai bunyi, sampai ada suara krek gitu ya, ada krek gitu ya. Krek itu bukan krek patah, tapi krek memang krek pas gitu. Ini kreknya krek patah, tidak. Full casing, mengkait yang ada pada casing. Ya, ini casing standar. Nah, saya mau bawa yang casing lebih di atasnya standar. Saya punya komputer yang casingnya saja itu sudah casing saja itu sudah merupakan pendingin komputer. Jadi mau saya bawa ke sini tapi beratnya masalah berat sekali. Jadi banding satu komputer, satu CPU itu banding dua CPU beratnya. Jadi saya malas bawanya. Nah ini kita harus lepaskan. Ini di casing baru ya. Ini di casing baru. Oke, kita lihat secara seksama pemasangan yang benar ya, pemasangan yang benar. Nah, ini kita lepaskan, ini nanti kita lepaskan, ini kita lepaskan lebih dahulu. Ya, kita pasang lagi. Oke. Ini kabel-kabel power. Ini kabel-kabel power. Lihat pemasangan dengan seksama. Ya, harus pas ya, harus pas. Dan hati-hati di mana di motherboard ini di belakangnya berupa semacam ini. Jadi nanti jangan sampai kita paksa-paksa, kita cukup-cukupkan sehingga ada solderan-solderan ini terkelupas. Jangan sampai, karena ini pin ini hubungan antara pin satu dengan pin yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ini apa? Ini nanti lubang-lubang yang ada pada casing, di mana lubang-lubang ini nanti akan ada bautnya, untuk pengkait di motherboardnya. Lihat, ini nanti sama persis.
pemasangan yang pas ya, gitu ya. Ini kita kasih tahu. Front panel ini kabel-kabel yang nanti akan kita slotkan, kabel yang ada di CPU, yang ada di casing, yang nanti akan kita cupkan di motherboard front panel. Dilihat dengan seksama. Ini saya perjelas. Oke. Lihat. Jadi untuk ini kita jangan acuan. Nanti kalau kita memasang jangan acuan ini ya. Kita nanti akan siapkan. Soalnya semua jenis mulai motherboard satu, motherboard yang lainnya itu kadang-kadang pemasangan panel pin ini berbeda. Motherboard merek Asus dengan motherboard merek Gigabit misal, dia beda cara pemasangannya. Letaknya, panel letaknya itu berbeda. Gitu ya. Ini kaki-kakinya, profilnya seperti ini. Ini tadi berupa SATA, ini IPA, ini monitor, fan. Oke, sekarang kita pemasangan pada hybrid. Ini harddisknya. Ini tempat outputnya ya, output nanti. Ini yang tadi samping kiri, samping kanan. Kalau ya, sebelumnya di sini kita lepas. Karena kalau kita beli casing yang baru ini tanpa itu cuma ada penutupnya saja, belum bisa dilepas. Ini pemasangan harddisk, pemasangan CD-ROM ini dilakukan. Ini juga tahu. Ini kabel chip. Ingat tadi ada namanya SATA dan IDE. Namanya SATA dan IDE. Bisa dilihat. Nah, ini namanya apa tadi? SATA. Ini yang besar namanya IDE kabel dengan SATA kabel. Dilihat cara pemasangannya harus pas. Jadi harus pas. Kalau tidak pas nanti jangan dipaksa. Dan pemasangan semacam ini jangan pakai otot. Ini biasa saja. Pasti akan pas karena sudah disesuaikan. Nah, ini slotnya, slot listriknya di sini. Kita coba.
Ini yang IDE, pemasangan IDE, lihat pemasangan IDE. Sebentar, untuk yang IDE, pemasangan IDE, kabel IDE di kabel ini dia punya semacam tanda, semacam ada pin. Kemudian kita harus sesuaikan benjolan itu, kita sesuaikan dengan yang ada di motherboard. Ini kayak ada lubang gitu ya, kita sesuaikan ke sana. Terus dilihat. Ya, dengan seksama ya, dengan seksama. Ini grafik VGA. Nah, tadi saya terangkan kalau kita mau buat desain grafis, lebih baiknya kita pakai dengan grafik VGA. Grafik VGA not on board. Kalau yang ada di ini, kalau yang ada di motherboard ini namanya on board, VGA on board. Jadi ada 10 langkah, paham ya? Ini ada beberapa langkah, ini ada lebih dari 10 langkah. Dari awal sampai akhir, saya rasa cukup mudah untuk kita mengingat langkah-langkah mulai dari pemasangan prosesor, pemasangan flash, dan RAM, dan sebagainya. Meskipun nanti pemasangan itu tidak urut, tidak masalah, tapi kalau bisa urut sesuai dengan pembelajaran kita. Oke, kita lihat ini pemasangan power supply. Ini power supply sama, ini ada di depan saya. Oke, lihat ini nanti akan dipasangkan di mana? Ini untuk tempat ininya ya, tempat listriknya ya di sini ya. Tempat listriknya di sini. Oke. Ini panel kabel power supply. Ini harus diperhatikan jangan sampai salah pasangnya. Oke, ini lihat. Ini pasangnya di mana? Ini lihat. Lihat. Nah, pasangnya di sini. Nah, ini sampai ada penguncinya. Sampai mengunci. Oke. Ini di mana tempatnya? Oke, lihat di sini. Nah, ini juga ada pengkaitnya atau penguncinya, ya. Oke, kemudian kabel-kabel yang ada di sini, ini tempatnya di hard disk, kemudian di drive, optical drive atau SDU. Lihat pemasangannya, lihat nggak susah pemasangannya, harus pas, ya semacam itu. Ini ada fungsi awal, cara-cara pemasangannya, cara singkat. Ya, begitu mudahnya masanya. Ya. Oke, selesai sudah. Gimana, paham ya? Oke, paham.
Ini durasi video saya buat hanya 14 menit 28 detik. Ini kita pasang, kalau kita bisa dengan paham dan sebagainya, saya estimasikan hanya 10 menit sudah selesai. Kemarin ada berita di koran, anak SMA pasang komputer 15 menit selesai. Coba sekarang nanti kalau kita bisa lebih cepat dari itu, 10 menit selesai. Nanti akan saya upload, saya beritakan. Santri tidak kalah dengan orang tua. 10 menit selesai pasang komputer. Ya. Kalau 15 menit saja diberitakan di Jawa Pos, orang Surabaya. 15 menit rakit komputer selesai. Coba nanti kita bisa nggak 10 menit rakit komputer selesai. Kalau nggak selesai jamnya dimatikan dulu. Ini video saya buat, sengaja saya buat untuk proses pembelajaran kita, dan nanti bisa dijadikan sebagai acuan. Di mana video ini sebenarnya belum sempurna ya, belum ada katalog dari saya, keterangan dan sebagainya. Insyaallah ke depan ini akan saya beri katalog. Ini video ringkasnya. Coba saya menghubungkan ke yang lanjut. Ya, jadi saya teruskan. Yang pertama yang perlu ditanya niat, jadi sampai dipilih lah bahasa diterangkan. Terus saya dulu pernah didahului sama almarhum Kiai Ahmad Marzuki Basman. Waktu ngaji beliau berdawuh, khudul ilma torofan. Ambillah ilmu itu sopan. Maksudnya begini, ketika Anda tidak bisa mengambil atau menguasai seluruh disiplin ilmu, minimal Anda mengetahui bahasan pokok dari ilmu yang ada. Mungkin sekarang Anda sedang menggeluti tentang dunia komputer, dan itu kalau sudah menjadi kecenderungan Anda, maka lakukanlah secara 100% biar hasilnya maksimal. Tapi jangan melupakan disiplin ilmu yang lain, mungkin jurnalistik, kemudian dan lain sebagainya. Kita tetap dipelajari. Kemudian kalau dunia ada manajemen atau seminar manajemen bisnis, walaupun Anda suka komputer, ikuti juga. Bahwa beliau yang selalu saya ingat bahwa kita nanti tidak tahu di rumah dakwah kepada orang siapa. Jadi umpama kita nanti ternyata di rumah bertemu dengan orang-orang bisnis, maka kita sudah tahu pokok bahasan orang bisnis, dan ketika dakwah omongan kita nyambung. Dan kalau sudah ngomong nyambung, dakwah insya Allah masih mudah. Jadi kedepannya sebenarnya saya harapkan jangan cuma komputer, tapi yang lainnya. Tapi kalau kecenderungan di komputer, terjun 100% tanpa melupakan tugas-tugas dari pesantren. Ya tujuannya ya kalau gampangannya ya terus nih yang kita dapat dari pesantren terus diamali para ulama terdekat. Jadi gampang jelek kalau kita niatnya terlalu mulu-mulu, nanti cebloknya lorong. Supaya terus nih ngamal para pesantren, terus nih ngamal para kiai. Itu mana koro ya?
Jangan dibilang, oh, komputer ya, kok internet ya, Oh iya. di sini mulu-mulu elek-elek kok. Enggak, karena bisa dikatakan pisau bermata dua, tinggal siapa yang pegang. Kalau yang pegang orangnya baik, maka digunakan untuk dakwah. Dan alhamdulillah beberapa teman komunitas dari Ahlussunnah sekarang mulai banyak bergerak, mulai tulisan-tulisan tentang Ahlussunnah dan lain sebagainya, mengcounter pemikiran-pemikiran Wahabi, liberal dan lain sebagainya. Dan itu mungkin kedepannya saya harapkan Ustaz Sahroni sebelum meninggal kan pondok sudah meninggal dunia meninggalkan pondok sudah memberikan pegangan kepada teman-teman bagaimana cara mungkin membuat blog, bagaimana menulis di website. Jadi nanti biar tidak cuma Facebook dan Twitteran saja. Masa setiap hari cuma update status, isinya ngeluh kiriman belum datang. Wah, utang Joko akeh. Jadi nanti ada guna yang lain. Dan insya Allah kedepannya ada. Kemarin kita sudah ngomong sama Ustaz Sahroni dan kelihatannya beliau sudah siap. Dan mungkin itu dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sama beliau, silakan. Sekilas profil beliau bahwa beliau sekarang punya media server. Misal nanti kalau mau punya blog pribadi dan resmi, server bisa pesan kepada beliau. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait tentang dunia IT, bagaimana kita bisa lebih ke depannya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada beliau. Ya, silakan dari peserta. Ayo silakan saya. Agak di depan, biar suaranya lebih. Ini Pak. Iya. Anda kan dulunya kan dari pesantren kok di rumah kok bisa berkecimpung ke dunia itu, proses awalnya itu bagaimana? Proses awal, saya juga bingung. Cuma kalau saya sendiri itu prosesnya karena terpaksa. Jadi dulu tahun 2004-2003 pertama kali masuk Idaroh Ammah, itu beberapa teman rasa-rasan. Dayo mosok langitan umurnya sudah ratusan tahun, namanya sudah mendunia, tapi kita media online belum punya. Sudah Giri sudah punya, Lirboyo sudah punya. Akhirnya dari situ dari dulu saingan saya Ustadz Toyib atau Ustadz Saiful Mughfar memberikan marah, wes gayo tak dukung. Ya cuma gitu saja. Gawe tak dukung, saya juga pusing gitu. Gawe ini piye? Nah, cuma diberi dukungan, tidak diberi pengarahan. Iki loh, gawe ini. Gawe loh. Akhirnya dengan sangat terpaksa, akhirnya belajar sana sini dengan bahan yang seadanya. Akhirnya bisa. Jadi motonya dari terpaksa akhirnya bisa. Dan mungkin ya dengan berjalannya waktu karena kebutuhan akhirnya mempelajari yang lain, ya akhirnya bisa berkembang. Ya tidak terlepas dari dawuh dari bagaimana yang saya ingat untuk iman torofat tadi. Ya alhamdulillah ya dari berkah para saya ya bisa jalan sampai sekarang. Kalau ditanya prosesnya ya saya nggak tahu, pokoknya begitu. Mungkin
silakan satu lagi teman yang mau bertanya kepada beliau, silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan yang mau bertanya kepada beliau. Ya, nggak ada. Ya Ustaz, terima kasih untuk sementara cukup. Mungkin di lain waktu kita dapat sambung kembali, dan tentunya apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang akan disampaikan kepada Ustaz, kepada kami, sungguh-sungguh sangat kami nantikan Ustaz. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Sahroni yang telah membimbing teman-teman. Dan terus terang saya waktu di pondok belum bisa membimbing kayak begini, cuma beberapa orang itu saja. Dan alhamdulillah kok beliau bisa. Dan saya ucapkan kepada teman-teman, jangan berhenti sampai di situ, tapi terus belajar dan belajar. Mungkin itu saja, kalau ada kurangnya saya mohon maaf.